Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi tutorial tentang membuat bank soal menggunakan aplikasi Notepad. Langkah pertama, sebelum kita masuk ke aplikasi e-learningnya, kita buat secara offline soalnya menggunakan aplikasi Notepad. Oke, kita klik aja, kita search aplikasi Notepad. Oke, ini seperti ini tampilannya. Notepad sederhana saja. Untuk format soal tinggal kita ketikkan di sini soalnya, soalnya seperti ini, misalnya Presiden pertama RI adalah titik-titik, misalnya begini. Formatnya harus seperti ini. Kita opsinya misalnya Soeharto, kemudian B titik spasi ya, B titik A titik pakai spasi, misalnya Soekarno, kemudian C misalnya Gus Dur, D Megawati, kemudian E misalnya kita tulis Habibie. Nah, seperti ini. Kemudian untuk opsi jawaban kita tuliskan di sini dengan huruf kapital, di bawahnya kita tulis answer, hati-hati penulisannya answer ya. Kemudian kasih titik 2, kemudian spasi. Nah, di sini kunci jawabannya adalah B, maka tulis di sini B. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor berikutnya kita enter, kasih jarak 1 enter ya, 1 spasi. Nomor 2 misalnya soalnya ibu kota Indonesia terletak di titik-titik gitu ya. Oke, kita jawab di sini misalnya seperti tadi, ada A titik, misalnya di sini ada Jakarta. Kemudian B kita jawab Bandung. Kemudian C jangan lupa titik spasi. Misalnya Padang, kemudian D Surabaya, E Makassar. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya jangan lupa answernya, kunci jawabannya, misalnya kita jawab jawabannya A gitu ya. Huruf kapital. Dan seterusnya, nomor berikutnya di sini berarti nomor 3 bla 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 dan seterusnya. Oke, format seperti ini. Nah, pada akhirnya misalnya saya punya soal yang sudah jadi seperti ini. Ya, jadi di dalam soalnya ini opsinya A B C D E. Kemudian ini kunci jawabannya. Formatnya seperti ini, answer titik 2 spasi kosong dulu baru opsinya, kunci jawabannya. Kemudian kita kasih 1 enter di sini untuk nomor 2 sama seperti ini. Soalnya ini opsinya A titik spasi pakai spasi. Kemudian ini answer, ini kunci jawabannya di sini. Oke, dan seterusnya sampai nomor yang kita butuhkan. Oke. Kemudian nanti tinggal kita simpan, ini kebetulan sudah disimpan ya. Simpan dengan format txt saja. Jadi contoh soal di sini secara defaultnya .txt. Ini sudah saya simpan, contohnya seperti ini. Oke. Soal sudah kita simpan di harddisk kita. Kemudian baru kita masuk ke aplikasi e-learningnya. Oke, misalnya di sini saya pakai Google Chrome. Kemudian kita panggil, kita tuliskan di sini, kita pakai akun web smlweb.smkn.my.id. Oke, enter. Kemudian kita login seperti biasa menggunakan akun guru, sampai akun guru misalnya seperti ini, sesuai dengan yang sudah diberikan. Kemudian kita login. Oke, kalau ini kita okekan saja. Oke, di sini muncul nama kita, misalnya saya namanya guru simulasi, kemudian mata pelajaran yang kita ampu, misalnya saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk simulasi ini. Oke, kita klik saja di sini bahasa Indonesianya. Nah, langkah pertama adalah seperti biasa kita nyalakan dulu editing on-nya ya, format editingnya kita nyalakan, kita klik turn editing on. Oke. Kemudian, nah misalnya kita mau menyimpan di mana untuk aktivitasnya, untuk pembuatan soalnya. Misalnya ini di topik 1 ya, topik 1 misalnya sudah kita isi atau bab 1. Saya simpan di sini add activity-nya, kita tambah add activity. Nah, untuk latihan soalnya itu adalah
quiz ya, formatnya quiz. Nah, aktivitasnya quiz, kita klik quiz, oke, masukkan di sini. Misalnya latihan soal bab 1, misalnya seperti ini. Nah, deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, deskripsi penjelasan saja. Kalau mau diisi, kita isi di sini dengan petunjuk pengerjaan. Bukan soal di sini ya, soal tidak ditulis di sini. Petunjuk pengerjaan di sini. 1 misalnya berdoa. Oke, bla 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 seperti petunjuk saja. Kemudian 2 pilih jawaban yang paling tepat. Dan seterusnya. Oke, aturannya. Oke, yang perlu kita isi yang pertama general, yang kedua timing. Timing itu pengaturan waktunya. Nah, pengaturan waktu di sini ada 3, ada open the quiz, close the quiz, kapan soal ini dibuka, kapan soal ini ditutup. Kalau tidak disetting, dia akan terbuka selamanya gitu. Jadi kalau mau disetting ini di-enablekan dulu, tinggal dirubah dari tanggal berapa dibukanya, jam berapa, ditutupnya, tanggal berapa sampai jam berapa. Oke, untuk sementara ini kita abaikan dulu. Anggap saja terbuka. Yang perlu diisi itu adalah time limitnya. Nah, kita kasih waktu pengerjaan kalau ini ya, ketika si anak login berapa menit kita kasih waktu untuk mengerjakan soal ini. Misalnya kita kasih waktu 60 menit, dalam menit ya satuannya. Kalau menit ini work hour, oke, kita minta aja waktunya. Kemudian setelah general timing yang perlu diisi adalah yang ketiga grade. Nah, grade itu yang perlu diisi cukup ini aja, attempt-nya. Berapa kali si anak dikasih kesempatan. Nah, kalau unlimited berarti dia bisa berulang-ulang. Ya, nyoba lagi. Oke, kita kasih aja batasan 2. Ya, artinya misalnya sekali dia ujian, kemudian sekali lagi kesempatan untuk remedi, anggap saja seperti itu. Satu lagi yang perlu diisi adalah review option. Review option itu apa yang akan terjadi, yang mau ditampilkan setelah siswa menyelesaikan ujian. Yang akan ditampilkan cukup saja ke siswa itu adalah nilai, mark ya. Jadi yang ini kita buang. Yang lainnya kita buang, oke, seperti ini. Jadi cukup mark saja ya yang ditampilkan kepada siswa. Oke, setelah itu cukup, tinggal kita save and display. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengimpor ya, mengambil bank soal yang tadi sudah kita buat dalam bentuk notepad ini soalnya ya. Ini soal yang akan kita ambil. Ini di komputer posisinya. Oke. Langkah pertama adalah di sini ada menu pengaturan, diklik pengaturan sini. Kemudian ke bawah, nah di sini ada impor, ada menu impor. Oke, kita impor dulu, klik impor. Nah, notepad itu formatnya masuk ke dalam format icon format. Kita pilih di sini formatnya icon format. Kemudian tinggal kita masukkan file yang tadi sudah kita buat. Bisa dengan di drag, bisa juga dengan choose file. Oke, kita angkat choose file aja. Ini di menu upload file, kita klik choose file. Nah, tadi saya ada di sini di data D, kemudian contoh soal ini txt ya formatnya. Kemudian upload this file. Oke, ini sudah terupload. Setelah diupload baru ini diimpor. Oke, maka di sini ada keterangan importing 10 pertanyaan ya. Jadi 10 pertanyaan sudah diimpor ke dalam bank soal. Jadilah ini sebuah bank soal. Klik aja continue. Oke. Nah, berarti di sini yang 10 itu yang nih ya, soal simulasi ini. Ini kebetulan di materi lain sudah saya uploadkan bank soal, maka muncul di sini 35. Kita ambil yang ini yang 10 fokusnya. Oke. Nah, setelah punya bank soal, nah ini ya soal yang tadi yang kita uploadkan, berarti kan harus kita masukkan ke dalam bank soalnya. Oke, kita mundur satu langkah, klik lagi latihan soal bab satunya. Nah, sekarang untuk memasukkan soal itu adalah di sini ada menu edit quiz. Oke, karena di sini masih ada keterangan no question have been ya, artinya belum ada pertanyaan yang ditambahkan. Oke, kita klik aja ini edit quiz. Nah, di add kita tambahkan add quiznya di sini. Kalau kemarin kita belajar menggunakan new question, pertanyaan yang kita tulis secara manual di aplikasinya.
Nah, karena kita sudah punya bank soal, maka kita from question bank. Berarti kita akan mengambil dari bank soal. Oke, from question bank. Nah, tadi yang mana question banknya? Yang ini. Kalau ini yang 35 ya, yang soal yang sudah ada. Nah, ini kita ambil yang soal simulasi ini. Nah, ini soal simulasi yang 10 ini kita ambil. Oke, di sini ada 10 soal, tinggal boleh dicentang satu-satu kalau mau acak, tidak semua diambil. Kalau mau coba diambil, kita klik saja ini. Ya, klik di yang paling atasnya sehingga akan semua tercentang. Kalau sudah, tinggal add selected question to the quiz. Oke, kita klik ini, add selected. Nah, soal sudah masuk ke sini, ya, soal sudah masuk, berarti tinggal kemudian ada menu tambahan lainnya di sini sapel. Sapel itu acak jawab, acak soal. Kalau mau diacak kita klik saja. Nah, oke, kemudian ini maksimum grade. Formatnya mau 10 atau 100. Ya, kalau kita menggunakan skala 0 sampai 100, maka ini kita pilih 100. Oke, kalau sudah kita save. Oke. Nah, berarti soal sudah masuk ya. Nah, bagaimana melihatnya? Kita mundur lagi ke latihan soal bab 1 ini. Nah, di sini baru bisa kita lihat ya. Sekarang kita klik preview quiz now. Kalau di siswa nanti attempt quiz now ya. Oke, ini soal yang muncul nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya. Kalau sudah ini tinggal kita jawab saja. Nah, misalnya kita jawab seperti ini. Nomor 1 dan seterusnya. Kalau sudah selesai di nomor terakhir itu finish attempt. Tinggal kita finish ya. Kemudian submit all and finish. Submit all and finish. Nah, maka ini ada betul 1 dari dapat poin 10 ya, karena betul 1. Oke, itu saja. Kita kembali ke kita lihat hasilnya di topik 1 tadi. Ini ya, latihan soal bab 1 ini yang tadi kita buat. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe dan di like ya di YouTube-nya untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Ke depan nanti akan kita buat materi yang lebih menarik lagi, upload soal menggunakan format yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.